tambahkanlah imannya. Ya enggak, dirimu sendiri itu iman. Nggak bisa ditambah-tambahkan. Oh, jadikanlah Tuhan agar saya tidak khawatir. Nggak bisa. Oh, sampean yang khawatir lalu meminta tidak khawatir. Emang robot apa? Iya kan? Akan diberikan jalan keluar. Tempuhlah itu. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah. Saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi pada kali ini membahas jalan keluar masalah Anda, masalah kita. Kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum melangkah membahas hal yang sangat penting bagi kita semua. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu dibaharui selalu. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. mau sepertimu Yesus, Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. keluar masalah Anda, masalah saya, yang sesungguhnya dibutuhkan setiap orang. Tentu saja sebelum dilanjut, yang dibutuhkan adalah mulai dengan memahami, melangkahkan masalah kebenaran-kebenaran ini dalam kehidupan Anda, bagi masalah-masalah Anda, masalah-masalah kita. Maka saya sampaikan inti sadar masalah dari kacamata ilahi. Yang pertama, bahwa masalah-masalah dan pencobaan, kalau saudara bisa mengaplikasikan dalam hidup Anda yang hal ini, maka nikmat semuanya. Anda disebut bahagia. Bahagia. Mari kita tengok kepada
hulu. Masalah-masalah dan pencobaan dan hukum sebab akibat di bumi diperuntukkan bagi seluruh roh manusia atau seluruh calon anak-anak Allah. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Perhatikan baik-baik. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, masalah, lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, intinya adalah ujian terhadap imanmu itu bukan Allah yang menguji ya. Udah ada hukum sebab akibat, ada masalah karena timbul dari keinginan diri sendiri dan segala macam itu, lalu dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Iya, menjadikan Anda tekun. Lanjut. Supaya kamu menjadi sempurna sebagai manusia ya. Dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan sesuatu apapun. Luar biasa. Jadi kalau saudara sadar jati diri, maka menunjukkan bahwa kita, saudara dan saya tahu bahwa kita ini calon anak-anak Allah, turun ke bumi adalah calon anak-anak Allah. Maka ayat kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara ingin bahagia di muka bumi ini, maka dibutuhkan apa yang disebut dengan hubungan dengan Allah secara pribadi. Siapapun Anda, hubungan dengan Allah secara pribadi. Artinya, lanjut. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Memberikan dengan murah hati semua orang apa yang disebut sebagai hikmat. Jadi gini. Terus ulangi lagi, habisin dulu. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jangan saudara merasa tertuduh. Saya orang berdosa, ya kalau orang berdosa ya bertobat. Ya kan? Jangan tertuduh, waduh saya mau bicara dengan mau ke Tuhan, tahu saya begini, nanti dulu. Tuhan mengulurkan tangan. Tentu Tuhan akan sampaikan kepada saudara kalau saudara Tuhan akan berikan hikmat kalau saudara punya dosa dan kejahatan, ya bertobat. Ya lahir baru ilahi misalnya. Tetapi yang utama adalah Anda memang mau. Bahkan idealnya kalau saudara punya rencana, konfirmasikan dulu, tanya dulu kepada Allah. Apakah rencana itu baik, berkenan, atau sempurna? Ya kan ada 3 strata, baik, berkenan, apa sempurna. Supaya apa? Supaya saudara tidak melangkah sana sini terkena si malakama. Tahu kan si malakama, kalau dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Maka masalah Anda akan terselesaikan bersama Tuhan. Atau diulang lagi, rencana Anda akan dikasih tahu, oh akan begini. Ya kan? Maka itu bagi manusia pada umumnya. Kalau Anda udah lahir baru ilahi, ya ada lagi hal, ada lagi fasilitas. Ada 3 fasilitas. Yang pertama, Anda dapat, kalau udah lahir baru ilahi kan bebas rohnya ya, Anda dapat berbicara dengan Allah langsung. Yohanes 4, saya ulang lagi, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24.
Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh saudara. Roh saudara yang nyembah, bukan tubuh alamiah. Roh saudara akan menghampiri Allah dan roh Allah dan Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. lanjut. Allah itu roh, Allah itu roh, bukan manusia. dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembahnya bukan begini, tapi roh saudara menyembah Allah supaya Allah memberikan kepada saudara kebenaran. Ya, menyembahnya itu ya menyampaikan, saya siap dipimpin Tuhan untuk kehidupan saya. Sebelumnya bersyukur dulu. Ya, dari 3 tahap. Pertama, bersyukur Tuhan, terima kasih saya bisa berbicara kepada Tuhan. Terima kasih bahwa saya hidup. Terima kasih saya pernah apapun. Ya, kalau perlu setengah jam sendiri, terima kasih tangan saya bisa menari, mata saya bisa melotot. Oke? Selanjutnya apa? Tuhan, saya siap digembalakan Tuhan. Saya siap untuk dipimpin Tuhan. Saya siap menjadi terang, menjadi garam. Baru yang ketiga, bertanya. Yang pertama, saya bersyukur. Ada nggak Tuhan kebenaran untuk hidup saya? Kenapa? Hati-hati kamu jangan makan sate ya 3 hari ini, karena bisa sakit. Kamu udah darah tingginya udah 160 loh. Ya kan? Contohnya kayak gitu. Lalu kebenaran yang kedua apa tadi? Siap menjadi terang, menjadi garam. Apa Tuhan ada objeknya enggak Tuhan? Ada teman saya, apa siapa yang membutuhkan Tuhan, saya akan sampaikan kepada dia untuk jalan keluar dari masalah dia. Yang ketiga apa? Tadi ada masalahku. Ada masalahku, ada kekhawatiranku, boleh. Ada kekhawatiranku, boleh. Bicara sama Tuhan. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita mulai memasuki apa yang disebut sebagai yang disediakan, kerajaan Allah. Lalu maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dan lanjut. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jangan khawatir akan hari besok. Kebanyakan beban seseorang, masalah seseorang, ya tinggal segini, tinggal 1%, tinggal 10% otak akal, apalagi suara akal dan pikiran saudara. Habis dengan khawatir. Ini ono ini itu aja habis. Udah 90% lah sendiri itu habis bebannya. Jadi energi dan kesehatan saudara untuk berpikir tinggal 10%. Maka buang dulu kekhawatiran dulu. Caranya gimana? Udah tak buang Tuhan. Caranya, ya tadi ulangi lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Itulah manajemen vertikal horizontal. Besok tuh punya kesusahan sendiri. Terus besok pagi, ya kan? Malam-malam tuh ngomong. Malam-malam tuh berbicara. Tuhan, berikanlah saya besok masih hidup. Saudara udah khawatir, waduh nanti bang gimana ya dan segala macem. Tahu-tahu nanti malam meninggal. Percuma kan? Iya enggak? Lebih baik saudara saya serahkan kepadamu. Kekhawatiran hari esok, ada masalah besok, sudah saya serahkan.
yang hari ini ya, malam-malam udah bicara, Tuhan boleh nggak besok hidup? Halo, lucu ya? Lucu ya? Pernah nggak mendengar atau melihat orang mati tiba-tiba malam-malam? Pernah nggak? Oh ternyata bisa mati loh malam-malam. Iya nggak? Faktanya demikian. Lanjut. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Yang mendatang besok nanti untuk soal urusan ada. Kalau besok pagi saya ngomong lagi untuk besok. Kalau saya masih hidup. Nih kan? Waduh kok anu sekali Pak. Ya tanya sama Tuhan. Minta sama Tuhan besok masih hidup. Jangan kemudian saudara dipenuhi, dibebani oleh segala perkara yang menjadikan saudara khawatir. No. Lalu tanya kepada Tuhan kebenaran masalahnya. Saya udah terlanjur nih Tuhan, waktu rencana itu gak ngomong sama Tuhan. Ampuni. Itu dulu. Ampuni Tuhan. Jadi apa Tuhan? Sekarang ini sudah terbentur pada di tepi jurang, terpepet pada tembok yang besar. Jadi bagaimana? Udah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, akal dan emosional buang dulu. Bicara sama Tuhan. Tuhan sudah mengulurkan tangan kok. Datanglah kepadaku hai letih lesu berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Mau gak dikendalikan Tuhan? Nah ini akan susah kalau tidak terbentuk habitnya. Jadi kalau saudara mau mudah menangkap kebenaran Tuhan, saudara mau mudah menangkap jalan keluar dari Tuhan, ya sebetulnya sebelumnya memang akrab dengan Tuhan, terbiasa untuk bicara kepada Tuhan. Jangan bahasa Belandanya nguncluk dulu, jebles sana, jeblos sini, ya baru tanya. Dari dalam sumur saudara tanya, Tuhan tolong. Keliru mas. Sebelum melangkah pagi-pagi di dalam kehidupan yang Tuhan berikan besok, mulailah dengan bertanya kepada Tuhan. Tadi ada 3 kan? Bersyukur. Siap untuk dipimpin Tuhan. Baru tanya kebenaran untuk masalah kehidupan saudara. Siap? Itu. Lalu saudaraku yang kekasih, kalau saudara sudah lahir kembali ilahi, maka yang dibutuhkan oleh Anda adalah lanjutan. Roh saudara sudah mulai akrab dengan Tuhan, ya kan? Akrab dengan Tuhan, sehingga ketika saudara mulai akrab dengan Tuhan, maka entah tiba-tiba, entah saudara itu adalah kemudian kerinduan, akan ada Sang Anak Domba menuntun kita. Halo? Sang Anak Domba menggembalakan saudara secara pribadi. Angka pertama, roh Anda berhubungan dengan roh Allah dulu. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya,
Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan Memanggil dombanya masing-masing menurut namanya pribadi. dan menuntunnya keluar. Menuntun keluar dari masalah Anda, dari kebodohan masa lalu, dari hal-hal yang sesungguhnya keliru, dari kejebles tembok. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba itu mengikuti dia. Lanjut. Karena mereka mengenal suaranya. mengenal suaranya. Iya kan? Kalau tadi suara roh Allah, sekarang secara pribadi suara anak domba. Akan mengenal. Saudara dituntun. Ayat 8 sampai 9. Yohanes 10 ayat 8 sampai 9. 9 sampai 10 ya. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Masuk dan keluar, Anda belajar segala masalah Anda yang rumit, yang sulit, Tuhan akan antarkan. Jadi tidak, saudara bukanlah robot yang dipimpin Allah digerek, bukan. Perhatikan baik-baik. Keliru kalau saudara menganggap Tuhan akan menuntun saudara, menyeret saudara. No. Engkau akan mendengar suaranya. Ya, secara pribadi. Ya, mendengar suaranya secara pribadi. Ke kiri, ke kanan. Ya, ke atas. Jadi, kemudian lanjut lagi tadi ayat 9 gimana bunyinya? Dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Menemukan padang rumput. Dia akan masuk dan keluar. Artinya saudara diajarin. Jadi bukan diseret tiba-tiba dulu ini. Petrus pun waktu dia melihat Yesus berjalan di atas air, terkagum-kagum. Petrus yang overreacting langsung lompat ke bawah, berjalan. Bukan langsung digendong Tuhan, enggak. Ya berjalan. Tiba-tiba angin topan semakin besar. Nah, yang muncul kekhawatiran dia. Tenggelamlah. Karena apa? Karena berjalan di atas air. Versi yang seperti Tuhan yang lakukan adalah untuk manusia beriman. Mula-mula beriman, perhatikan baik-baik. Mula-mula beriman. Tetapi ketika angin topan makin besar, jangan-jangan saya tenggelam beneran. Barulah Tuhan mengulurkan tangan. Artinya Anda akan diajarin aneka kebenaran, keluar dan masuk, untuk menuju jalan keluar masalah Anda. Ya jangan Tuhan berikanlah saya iman. Iman ya itu yang dihitung, ukuran yang dipakai akan diukurkan kepadamu. Tambahkanlah imannya. Ya dirimu sendiri itu iman. Nggak bisa ditambah-tambahkan. Jadikanlah Tuhan agar saya tidak khawatir. Nggak bisa. Sampean yang khawatir lalu meminta tidak khawatir. Emang robot apa? Iya kan? Akan diberikan jalan keluar. Tempuhlah itu supaya tidak khawatir. Buang khawatir untuk besok, untuk lusa yang membebani Anda. Ya kan? Lanjut. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang supaya mereka memiliki hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyai dalam segala rohmu hidup. Mempunyai dalam segala kelimpahan. Jalan keluar dari segala masalah. Apalagi? Ya kan? Jalan keluar dari segala masalah. 12. Saudaraku yang kekasih, karena dia adalah gembala yang baik. Itu pegang raih sehingga saudara bahagia plus. 14. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Iya. G. Itu masalah jasmani ya, ke arah ilahi. Ilahi juga akan dituntun dulu. Proses selanjutnya adalah Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Proses selanjutnya roh Anda yang akan diurus oleh Tuhan melalui sistem Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti dulu tadi segala perintahku, akan menuruti dulu pengembalaanku, akan menuruti dulu apa yang suaraku tadi. Lanjut. Aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan Dan kepadamu. ia akan mendirikan kepadamu Seorang penolong yang lain. seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa. Ada fasilitas. Iya kan? Baik. Berkenan. Sempurna untuk roh saudara. Dibutuhkan sempurna. Nanti supaya apa? Lanjut. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia akan diam di dalam kamu. Jadi saudara akan tenggelam masuk ke dalam Allah Tritunggal. Allah Bapa, roh Anda menyembah Allah. Allah Anak Anda digembalakan oleh Anak. Roh Kudus akan menolong Anda dengan aneka kebenaran. Roh Anda akan dituntun dengan aneka kebenaran. Untuk apa? Untuk apa? Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah dan Percayalah juga kepadaku. percayalah juga kepadaku. Udah dua tuh. Supaya rohnya itu enggak, apa tadi berusaha? Yohanes 14 ayat 1 apa? Gelisah. Gelisah. Supaya rohnya ada gelisah. Kok roh gelisah? Lah iyalah. Yang pertama, kalau roh saudara berada di dalam kerajaan maut, ya gelisah terus. Maka dibutuhkan lahir baru ilahi. Setelah lahir baru ilahi masih gelisah. Kenapa? Berkurang sih gelisahnya, hampir hilang. Tapi nanti jangan-jangan tubuh alamiahku tuh merengkel, susah diatur, bebal. Sehingga diam saja. Tidak berkarya, tidak ngubungin Allah. Sehingga akhirnya kalau mati karena roh-roh jahat yang pernah diusir pada waktu lahir baru ilahi balik lagi, sehingga rohnya yang tadinya udah gembira karena sudah akrab dengan Allah tiba-tiba mati
tubuh alamiahnya kembali berdosa. Masuk ke alam maut, itu yang menggelisahkan. Setiap roh akan gelisah kalau tubuh alamiahnya tidak berkait, tidak datang kepada Allah. Sehingga kalau mati tubuh alamiahnya, meninggal kapan saja, di mana saja, rohnya akan masuk ke dalam alam siksa kubur atau alam maut. Mengerikan. Maka rohnya gelisah. Maka ada tiga tadi. Percayalah kepada Allah. Percaya itu adalah bekerja untuk Allah. Percayalah kepadaku, bekerja untuk anak domba, untuk anak Allah. Dan 26, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan. Sang anak domba udah bersuara apa? Oh begini. Nuntun apa? Oh begini. Roh Kudus sang penolong akan menuntun saudara. Sehingga 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bukan engkau dapat emas berlian berkilo-kilometer. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Udah jelas. Kalau seseorang itu belum lahir kembali ilahi, maka rohnya gelisah, takut masuk alam maut, dan gentar, takut masuk neraka. Sesungguhnya masalah utama memang umat manusia sebetulnya itu, ya, bukan kemudian hal-hal strata jasmani. Sekaya apapun saudara, yang dibutuhkan roh saudara kalau mati masuk mana? Kelak setelah kiamat masuk mana? Itu bukan saudara menjadi tokoh apa, sudah menjadi strata tinggi, entah maaf kata menteri kek, siapa kek, sami mawon kalau mati. Rohnya yang gelisah. Walaupun meninggalnya beda itu artinya kalau saudara itu pejabat maka mendapatkan ucapan bunga banyak. Ya mati aja. Kalau masih ada dosa dan kejahatan, siapapun dia yang masuk alam maut, siksa kubur. Udah nggak ada cara lain. Itu yang digelisahkan roh manusia. Itu masalah utama manusia. Maka saudaraku, calon anak-anak Allah ketika berlatih menyelesaikan masalah bersama Tuhan, maka akan memenangkan masalah. Entah ada 5 masalah, ada 7 masalah, atau 10 masalah. Ketika saudara memenangkan masalah, maka saudara, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Yang dijanjikan Allah
kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sudah cukup jelas, saya nggak perlu ulang. Diberikan Allah kepada orang yang mengasihi dia. Amin. Lakukan itu. Maka tubuh alamiah saudara, masalahnya terselesaikan bersama Tuhan. Dan roh saudara, masalahnya akan menjadi damai sejahtera. Amin. Kita berdoa, hamba serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu, meteraikan kebenaran-kebenaran ini supaya menjadi pegangan hidup pada hari-hari mendatang bagi anak-anakku yang terkasih, yang mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Salam.